Ini Mbah Yai Sukron Makmun, 83 tahun usianya tapi tetap menggelora. Kita dengarkan. Berkeluarga, bagaimana syariat Islam dalam bermasyarakat, bagaimana syariat Islam dalam ekonomi, bagaimana syariat Islam dalam politik. Semua Islam ada. Jangan dikira tidak ada. Yang sekarang pada takut bicara politik. Ya. Kiai yang melarang politik itu dulu Belanda. Karena Belanda ingin menjajah Indonesia. Kiai dilarang baca politik, tidak boleh bicara politik di masjid, di majelis taklim dan lain-lainnya. Itu yang melarang bicara politik Belanda. Kalau sekarang masih ada orang yang melarang kiai bicara politik, itu berarti sisa-sisa Belanda. Ya. Jelaskan? Jelaskan? Jelas. Itu sisa-sisa Belanda itu. Persilakan. Kalau kiai sayang negara, kalau kiai cinta sama NKRI, saatnya kiai bicara politik. Politik Al-Quran, politik sunnah Rasulullah, bukan politik kebohongan, bukan pencitraan, tapi kejujuran politik yang diminta itu. Betul apa tidak? Persilakan kiai bicara politik, politik Al-Quran, bicara politik, politik sunnah Rasulullah. Yang kayak tadi itu Pak Bupati dan Pak Menteri, itu semuanya dalam Islam ada. Jangan mempersulit urusan rakyat. Hadis, man waliya min amri ummati fasyaqqa alaihim fashquq alaih. Barang siapa yang memegang pimpinan urusan umatku, dia mempersulit urusan umatku, maka dia nanti akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar. Ya. Maka ketua RT, ketua RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri, jangan mempersulit urusan rakyat. Kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Jangan sebaliknya. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Iblis. Nah ini, betul? Betul ya Pak? Kalau bisa dipersulit, kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Man waliya min amri umatih fasaqwal fasquq alaih. Yang mempersulit itu akan dipersulit Allah. Dan kita tahu, kita ingat sekali dari dekade-dekade sebelumnya, konsep birokrasi itu kan begitu. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Semakin dipersulit, semakin banyak meja yang harus ditempuh untuk menyelesaikan proses-proses administrasi atau apapun, maka di situ keluar uang. Maka di situ terjadi KKN. Maka di situ terjadi korupsi, kolusi. Kalau nepotisme yang sono ya. Maka ini yang harus kita ingatkan terus kepada umat. Jangan jauhi politik. Jangan karena lantas selesai pilpres kemudian sudahlah, pilpres sudah selesai, kita kembali ke aktivitas masing-masing. Ya kita kembali ke aktivitas masing-masing, tapi jangan tinggalkan politik. Semakin politik ditinggalkan oleh umat Islam yang berakhlakul karimah, maka politik itu akan diisi oleh orang-orang brengsek. Barangkali seperti yang terjadi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat Z, negara ini sedang berada dalam bahaya. Maka kita akan melakukan upaya-upaya untuk menghindarinya agar tidak sampai terjadi apa yang menjadi sebuah kekhawatiran kita bersama, negara bangkrut, negara bubar, seperti yang pernah disampaikan oleh Prabowo sendiri. Nah, kita tahu bagaimana misalkan sulit banget ini PDIP mengeluarkan hak angket. Jangan-jangan karena ketua DPR dari PDIP yang harusnya paling semangat, ya tersandera juga. Kan kita dengar juga suaminya tersandera itu juga. Ada beberapa kasus. Nah ini gurita-gurita bisnisnya. Dan ini orang-orangnya ya orang-orang dia lagi gitu. Ada di sini siapa ini ya, komisarisnya ada Rudiantara, ada Rahmat Gobel, ada Orias, ada Arsad Rashid. Arsad Rashid yang menjadi ketua TKN 03 ya. Nah, bagaimana ini hubungannya?
ke Raharja, ke Petrobras dan seterusnya, oil and gas dan seterusnya. Kita lihat lagi, ada Rans Entertainment punya keterlibatan juga. Ini Gibran Raka Buming Raka ada hubungan dengan Toba Sejahtera milik dari Luhut Panjaitan, punya saham barangkali ya. Adiknya bersama-sama bikin PT Rakabu, Gibran dengan Kaesang. Kaesang punya saham di Rans Entertainment. Nah loh, jadi wajar ketika tadi kita dengar Raffi Ahmad digadang-gadang mau jadi calon wali kota di mana, Jawa Tengah. Ya, memang mereka sudah sering ketemu gitu. Nah ini kemudian bagaimana kaitannya dengan Sinarmas, ya, dengan TNT dan seterusnya yang tidak sedikit masuk dalam kategori oligarki 9 naga, yang kalau kata MH Ainun Najib sudah 10 naga sekarang. Ada Erick Thohir juga di situ. Ya dia lagi. Bahlil juga kurang lebih begitu ya. Menteri Investasi, pekerjaannya menginvestasi di mana-mana gitu. Memang sudah sangat kaya raya ini orang gitu. Tapi kemudian hari ini ya, barangkali ini yang disebut toksik ini. Berbahaya ini. Karena dia kemarin dapat sinyalemen dugaan kasus yang cukup berat ya. Jika ada yang ingin memperpanjang surat izin usaha tambang, dia harus bayar berapa? 25 miliar atau berapa? Tidak ada bantahan yang tegas dari Bahlil. Ini lihat kepunyaannya Bahlil, ada 10, sebagian diantaranya yang besar-besar. Kemudian dia juga punya tambang nikel. Dia juga punya saham 90% di PT Bersama Papua Unggul. Luar biasa. Inilah. Dan yang terakhir barangkali ya keterlibatan keluarga Jokowi, Luhut dan Bahlil di tambang yang dibongkar oleh Jatam. Mudah-mudahan ini yang harusnya segera bisa dipotong oleh siapa? Oleh kita, oleh rakyat. Maka pengadilan rakyat yang harus dimunculkan hari ini gitu. Ketika kita sudah tidak bisa lagi berharap dari anggota-anggota DPR yang juga tersandera. Minimal kita kuatkan dulu komunikasi kita, minimal kita niatkan dulu, tekadkan dulu untuk tidak menjauhi urusan politik. Mari kita terus diskusikan, jadikan ini wacana publik. Dorong anak-anak kita yang mahasiswa untuk kembali menyuarakan seperti di tahun 98. Kembalikan kedaulatan rakyat ini. Jangan kemudian hanya dikuasai oleh satu keluarga atau 2-3 keluarga saja. Begitu ya. Jadi saya kira negara betul-betul dalam bahaya kalau juga kita tidak mau ambil pusing terhadap persoalan ini. Yuk ambil peran masing-masing. Prabowo saja sudah kelimpungan hari ini barangkali berhadapan dengan orang-orang yang merasa berjasa, atau mungkin juga ada tekanan dari oligarki. Mari kita terus bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.